wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Sapinda EDW. Ini acara kita yang ke berapa ya? Episode kedua kayaknya sih ya. Kemarin kita sudah membahas masalah posisi itu. Iya. Nih, kemarin kita episode pertama itu bahas masalah Silo, alat musik Silo. Jadi alat musik Silo itu dari Solo. Oh enggak ya? Selo itu pakai C. Oh Silo. Silo. Nah, sekarang kita nggak usah bahas apa, karena kita ngopi aja. Ngopi, enak. Ngopi. Hujan, Oh iya. kopi. Hari ini hujan ini. Iya. Di luar hujan, dingin. Jadi aku belum kenal ya. Aku takut kopi orang iya sih. Siapa ini? Kenalin dong, ini siapa ini? Halo, nama aku Agus. Bisa dibilang aku bukan barista atau semacamnya itu, tapi aku bisa dibilang udah lama main di dunia perkopian. Nah, karena bener kan, kenapa ada kopi di sini? Jadi kayaknya hari ini kita bahas masalah kopi. Ngomong di luar lagi hujan nih. Di luar hujan sih, apa di sini kita mau bahas masalah kopi dan ketemu orang yang orang sing seneng ngopi apa memang paham kopi nih? Bisa dibilang seneng ngopi, Paham paham. juga. Oke lah. Kalau aku sih dari dulu ya tahunya cuma kopi hitam. Kopi itu dulu. Kapal api ya? Kapal api, Yeah. belum nggak apa-apa. Aduh. Ya nggak apa-apa. Oh, Kapal fire. Kapal fire. Kapal fire. Kapal fire. Kalau saya tahunya paling kapal fire. Terus, Nanti dikit aja. Kapal fire. Siapa tahu dia bisa mau endorse Endorse ini. ya. Mantap. Nggak emang ya. Dari dulu aku memang tahunya cuma kopi tubruk, kopi jos, kopi hitam lah, kemudian kopi hitam biasa gitu. Nah sekarang udah lama sih sebenarnya, ada beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian bermunculan kayak seperti kafe, apa sebetulnya? Coffee shop. Iya, coffee shop. Nah, Kalau kecil kedai kopi. kedai kopi. Kalau kecil lagi? Warkop. Warkop. Kecil lagi. Kecil Asokan. lagi. Salah. Apa? Dapurmu. Boleh. Nah, jadi gitu ya. Jadi Mas Agus ini kan dia biasanya pakar, bukan pakar ya, Bukan pakar. tapi Paham, lebih paham. memahami kopi itu yang baik itu gimana. Oh, gitu. Yang Jadi aslinya emang itu ada kopi yang jahat. ada tuh. Kalau kopinya dicampur itu Oh ada. Iya. Oh itu kan bisa. bisa secara naluri mereka. Oke. Nalar mereka tuh kadang ada yang nyampur pakai sejenis alkohol atau Oh apa. gitu. Kayak aku sebenarnya nggak jahat, tapi aku karena tercampur dengan teman-temanku yang kurang baik. Jadi aku tetap baik. Kopi tadi itu. Oh iya. Jadi kayak seumpama nih, saya punya pohon kopi. Kebun. Kebun, tapi kalau dia bukan pohonnya bukan pohon kopi berarti bukan pohon kopi. Saya punya pohon kopi. Nah. Terus ada hubungannya nih, dan aku gimana sih caranya aku pengen ngolah kopi ini dari buah terus kemudian disajikan Untuk pelanggan. bukan jadi gini, kalau dulu pernah aku kemarin tuh pernah ya kita ke kopi Suroloyo, jadi tempatnya ada di Kulon Progo. Kulon Progo. Iya. Di atas ketinggian 8.900 kaki. Saya kedinginan sana. Saya fresh ya. Di Kulon Progo tuh ada namanya kopi Suroloyo. Kebetulan namanya itu saya kenal dengan Mas Aris. Dia sebagai pengelola juga. Petani, pengelola dan pengolah terus penjual kopi. Ya, kebetulan enak lah di sana. Saya dikasih gratis. Jadi gini, umpamanya kayak Mas Agus ini punya pohon, terus pohon kopi terus ada buahnya. Kira-kira bisa nggak dari memetiknya, menjemurnya, wah sampai dia kemudian jadi kayak gini ya, Ya. di sini di gelas lagi ya. Ya kalau saya pribadi kan bukan di di bidang perkebunan ya, tapi sedikit paham karena dulu pernah main ke kebun kopi yang tepatnya ada di Temanggung. Iya. Namanya Pak Rio, itu punya kebun kopi di kaki Gunung Sindoro, Sumbi. Jadi
main ke sana, pernah nanya ke beliau tentang ini gimana sih Pak, dari buah kopi ini bisa nyampe ke pelanggan itu gimana prosesnya gitu. Maksudnya kopi jadi nih, Kopi siap untuk diolah dan diseduh ya? Seduh, Oke. ya seduh. Jadi ada namanya petik merah atau Oke, itu kan biji kopi merah ya dari buah kopi itu kan merah awalnya pas Iya, di pohon. nah. Nah itu kan dipetik, dipilih juga pas di batang pohonnya. berarti nggak asal Nggak asal, iya. Oh, Seruk. Dulu juga sempat saya ngiranya langsung serok. Nah tapi ada juga yang kadang langsung. oh itu berarti Nah, yang kopi itu bro, Itu namanya kopi asalan. Oke. Iya, karena ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning ke oranye gitu. Oke. Nah, baru habis dari proses panen langsung ke proses perendaman kopinya itu. Biji kopi direndam ke air. Oh nggak dijemur dulu? Enggak. Ada juga langsung dijemur. Itu nanti beda proses. Oh beda proses. Iya, kalau ngomongin proses panjang itu nyampe 5 hari kayaknya. Kayak waktu tahu teman-teman proses itu waktu dari aku belum pacaran sampai aku pacaran sampai aku udah sekarang menikah. Sampai Sama. menikah pun masih ada prosesnya. Kopi pun juga sama, ada Oke, prosesnya oke, gitu oke. ya. Jadi singkatnya habis direndam berapa jam gitu, Oh, jam. bisa Jam. sampai sehari atau sampai 3 hari, 5 hari gitu. Nanti dimasukin ke mesin pulping. Api. Itu ada sendiri mesinnya kayak mesin dompeng ya. Kalau tahu mesin dompeng itu pemecah batu apa? Oh jadi dia dari belum dikupas nih Belum masih dikupas, merah, masih makanya merah. kopi. Saya pengen buat dari yang kopi merah dimasukin ke direndam di air atau apa nanti setelah itu ditiriskan kemudian dikeringkan. Iya, nah di situ nanti juga ada proses sortir lagi dari biji-biji kopi itu. Biji kopinya disortir, yang hijau dipisahin, yang merah pisahin, baru di pulping itu. Pulping itu proses kulit sama biji. Bijinya itu nanti kalau udah mengupas, baru direndam lagi. Oh gitu, direndam lagi tergantung pengennya aroma apa mungkin ya atau enggak. Prosesnya. Itu proses full wash ya. Aku jelasin satu proses itu namanya proses full wash. Oh gitu. Full wash itu dicuci sampai bersih, sampai kulit arinya dari kulit Kulit luar cerinya itu sampai hijau itu kan masih ada kulitnya. Oke, Masih ada lendir. Ah Itu iya baru iya. dicuci lagi. Baru dijemur. Proses tepatnya secara teori seperti itu. Dijemur itu di bawah sinar matahari. Nah, tapi kalau misalnya sinar matahari itu nggak ada, ini Mas, itu ada lagi satu proses namanya proses honey. Honey itu dari panen seret dicuci, baru dijemur langsung. Oke, berarti Itu karena di desa itu mungkin karena nggak ada sinar matahari yang cukup, jadi dimasukin ke dom plastik gitu, baru didiemin selama berapa hari sampai kering. Itu kulitnya nggak dikupas, berarti untuk masih bulat. terus kemudian dia Melepas sendiri, ya kayak jagung Oh, gitu kan. Dijemur pasti melepas gitu ya. Itu melupasnya kayak gitu, pas kering melupasnya. Itu namanya proses honey kayak gitu. Honey itu mati. Iya, honey itu madu, tapi dalam kopi bukan. Oke. Prosesnya aja. Prosesnya. Madu gitu. Oh, berarti ada yang prosesnya tadi apa namanya? Full wash. Full wash. Full wash. Cuci penuh. Cuci penuh ya, sama yang honey itu Iya. hanya ketika dipetik mungkin dicuci sedikit, dan itu nggak ada sinar matahari yang cukup buat pas proses pengeringannya itu. Berarti itu tadi ya tergantung dari daerahnya masing-masing Iya, ya. Daerah masing-masing ini ciri khas kopinya seperti ini. Mungkin sih pada dasarnya dari buah kopinya itu sendiri sebenarnya sudah sama ya. Sudah sama. Cuma kan prosesnya ya. Prosesnya itu yang membedakan. Mungkin kalau tanahnya atau cuacanya lingkungan itu ngaruh. Ngaruh. Oh ngaruh ya. Ya kalau tanamnya itu semakin tinggi, kopi itu bakal cenderung asam. Oh lebih keras asam. Itu biasanya kalau yang tinggi-tinggi itu
tanaman kopinya itu jenis Arabica, Arabica. Oh iya, Arabica sama apa sih jenis kopi? Robusta. Robusta dan Arabica. Kalau Arabica itu yang tinggi, kalau Robusta yang lebih ke apa? Rendah. Oh, rendah. Apa? Itu di Rendah. sekitar di bukan rendah. Itu di bawah ketinggian 1000. Oh, yang Arabica. Yang yang Robusta. Robusta. Iya, kalau yang Arabica di atas ketinggian 2000 lebih. Gitu. Lebih asamnya berarti lebih ke kopi Arabica. Arabica itu, iya. Tapi kadang nggak ngaruh juga. Tergantung pengolahannya lagi. Tergantung pengolahannya. Dan tergantung juga petaninya ini nanam jenis apa gitu. Robusta itu banyak banget, nanti ada bukan cuma Robusta Arabica, nah nanti dipecahin lagi ada turunan-turunan lagi. Nah, sekarang untuk masalah ini kan orang pertama tadi prosesnya macam-macam ya. Kalau dari kita ngomongin masalah kalau di Indonesia sendiri kopi mana yang kopi mana? Kalau menurut saya pribadi dulu ya. Oke. Ya. Menurut saya pribadi kopi paling enak itu dari Jawa Barat. Jawa Barat mana? Jawa Barat banyak ya. Karena memang daerahnya dingin dan tinggi atau gimana? Iya, di Jawa Barat itu cenderung dingin cuacanya. Cuacanya dingin cocok sekali buat kopi. Dan kebanyakan di kopi yang dihasilkan dari daerah Jawa Barat itu cenderung asam yang nggak terlalu tinggi dan kadang cenderung ke manis. Tapi balik lagi ke pengolahannya itu namanya prosesor. Prosesor itu Penemu atau pengolah itu kopi. oh pengolah kopi. Bisa disebut penemu. Penemu juga. Berarti prosesor. Ah. Prosesor itu adiknya profesor. Dan yang dekatnya saudaranya namanya kompresor. Kompresor tambal ban. Oke, berarti kalau menurut Mas Agus tadi berarti daerah kopi Indonesia yang enak. Menurut pribadi Itu ada kopi dari daerah Jawa Barat, Bandung. Nah, banyak. kalau untuk orang lain maksudnya kayak global lah. Secara umum ya, Secara umum ya. itu rata-rata saya pengen kopi ini. Nah, itu yang jadi PR dari kedai kopi itu. Gitu. Kan banyak orang datang nih, terus yang baru kenal kopi apalagi tuh. Sering banget tanya tentang kopi yang ready itu apa aja. Oke. Walaupun nggak ada tuh pasti ditanyain. Oke. Padahal dia belum tentu juga beli. Belum juga beli. Hanya dia mungkin bro sih kopi itu enak nih. Enak. Dia beli apa ya? Padahal dia nggak tahu sebenarnya. Enggak, ya mungkin dari kedai ini ya sebelumnya datang ini terus nyicipin di tempat itu enak. Datang ke kedai satunya lagi nggak ada, terus nyoba yang lain enak juga gitu. Nah kadang kebanyakan langsung nanya itu, Mas kopi Gayo ada gitu. Waduh Mas lagi nggak ready gitu kan, karena panen itu kan nggak setiap bulan, kan berapa tahun terus nyetok gitu disimpan di gudang, baru ada yang pembeli, udah ada yang booking atau udah beli tontonan gitu ya, mungkin itu kadang kan nggak bandar ya, bandar itu bandar dari petaninya sendiri. Kalau nggak itu biasanya Toraja. Orang umum sebenarnya kan kadang ada yang bilang aku suka kopi Bali, aku suka kopi Toraja, aku suka kopi ada kopi Lampung atau kopi Medan atau kopi mana. Ya Lampung itu juga banyak dicari. Oh iya. Mungkin bisa ini buat rada tinggi ya. Oh pas. Tapi enggak, aku heran nih ya. Aku dari dulu suka ngopi tapi memang bukan kopi yang seperti ini, bukan kopi seperti tapi kopi yang kemasan. Nah, dari dulu tuh ini entah mitos entah fakta ya, saya juga nggak tahu sih. Orang bilang kalau kita ngantuk ngopi biar melek, ada yang bilang gitu. Tapi saya enggak. Saya kalau ngopi malah ngantuk. Iya. Itu kenapa ya? Itu sebenarnya kita balik lagi ke ini ke apa namanya sugesti atau mitos atau apa ya? Mitos. Orang ngopi itu nggak ngantuk. Itu kalau menurut Mas Gus sendiri sebagai kopi itu gimana? Kalau pendapat saya sih ya, ngopi biar nggak ngantuk. Ngopi Gitu biar nggak ngantuk. Ngopi biar bener kan? Iya. Ngopi biar nggak ngantuk. Ada juga yang
ngopi malah bikin ngantuk gitu ya. Nah, jadi kalau menurut pribadi sih itu suges ya, suges. Jadi ketika kopi ini kayak doping. Iya, karena terdapat kafein yang ya itu masuk akal. Nah, yang terdapat kafein terus kita mensuges ngopi biar nggak ngantuk nih. Misal nih, kan kebanyakan anak-anak kuliahan gitu ya yang lagi ngerjain skripsi atau tugas gitu, terus melek nggak nyampe pagi, gitu, ngejar deadline gitu kan, terus ngopi biar nggak ngantuk gitu kan. Padahal sih enggak, karena itu suges dari diri sendiri yang wah gua harus melek, tapi tetap bakalan ngantuk kalau udah waktunya. Iya. Jadi memang ya aku malam dulu sih kebiasaan ketika ngerjain tugas waktu kuliah itu pasti saya minum kopi. Minum kopi ya. Minum kopi kan lama-lama ngantuk nih. Jadi memang ketika udah malam waktunya ngantuk ya udah ngantuk aja tidur aja. Ya ngantuk. Sebenarnya itu kan kalau saya pribadi sih suges. Suges aja. Jadi mungkin dia bilang kopinya nanti masih ada. Masih ada gitu. Masih ada tidurnya. Masih ada. Kalau memang dia mungkin nih, kalau menurut saya politik kan berpikir positif. Kopinya enak nanti jelas itu. Mau tidur nanti masih enak kopinya. sampai ampas ya dulu kan kita belum ada, zaman itu belum ada kopi yang kayak gini. Ada sih tapi masih jarang. Jadi sampai teman-teman tuh terlihat di kamarnya pasti wah kopi tinggal ampasnya tuh keren banget pagi-pagi itu emang. Sampai digambar di rokok ya. Ada juga. Ini seniman rokok. Seniman rokok itu tapi ya kayak gitu lah, kan orang perokok, jadi bukan perokok ya, jadi orang ngopi itu dia bisa melakukan variasi. Imajinasinya jalan. Iya, jalan juga. Dan memang sih kita juga nggak mau mungkiri kalau orang ngopi itu biasanya sambil rokok. Iya, temennya rokok benar. Tapi nggak semua juga. Tapi nggak semua. Jadi kalau aku sih, aku memang suka kopi, tapi aku nggak harus kopi apa. Tapi ketika udah ngopi sama rokok itu kayaknya klop banget gitu, menyatu gitu. Menyatu, aku udah merasa aku akan di mana aja posisi enak. Udah bayang aku, wah enak banget pokoknya ketika ya itu juga kopi dan rokok. Tapi kalau yang nggak suka ngerokok ya biasanya ngopi dan tugas. Dan deadline dan senja. Jangan senja. Apa? Kan biasanya ngerjain tugas malam-malam. Senjanya udah lewat. Iya. Senjanya mandi dulu. Iya benar, mandi dulu. Oh iya, tapi tadi ngobrol masalah ngobrol di kopi ya. Kalau sekarang itu ada nggak sih? Jelas dong ada orang suka sesuatu pasti dia ada kumpulan. Komunitas kopi ada. Di Jogja itu ada banyak. Oh iya. Iya. Jadi dia kerjanya ngumpul ngopi atau apa yang dia bahas? Biasanya komunitas ini bahas tentang event. Oh lebih baik. Event. Nggak bahas. Iya. Kopi ini yang lagi laku ini susah ini kamu punya nggak atau kita gimana? Transaksi ya. Nah jadinya kan dibahas masalah itu berarti masalah ini. Ada masalah event. Jadi yang mengkoordinasi dari seluruh kedai-kedai kopi di Jogja ini biasanya nanti kalau ada acara event gede itu mungkin entah dari dia sendiri atau dari perusahaan yang minta kolaborasi misal gitu kan. Nah dulu pernah saya ikut acara lomba itu di Prambanan itu tahun 2017 acara dari Bank Mandiri. Ngadain kompetisi alat seduh namanya Aeropress. Oh, maksudnya kita kopinya udah ada, ya. Atau bijinya udah ada, alatnya udah ada, disediain. Tinggal kita proses penanganannya sudah ada. Ya proses. Jadi yang dinilai itu hasil seduhan. Oh, hasil seduhannya. Hasil seduhan. Jadi harus mungkin ya kayak gini. Aku setahu kalau lihat yang di apa istilahnya kalau di tukang kopi itu maksudnya bukan tukang kopi ya. Apa barista? Barista. Jadi dia kan ini ada takarannya nih. Ditimbang. Dan itu terus habis ditimbang airnya masak nih harus sekian nih, sekian derajat nih ya harus mendidih sekian nih gitu. Nah kemudian terus ada yang nyebutnya biasa, ada yang nyebutnya tinggi banget, ada yang buat mie. itu kan macam-macam. Jadi kira-kira dari situ itu
bisa menghasilkan rasa yang beda atau memang namanya namanya juga kopi robusta, namanya juga kopi arabica, gitu. Iya. Atau enggak? Maksudnya memang ketika dibuat itu sudah ada ciri khas rasa sendiri. Tergantung ya kembali itu kalau dijelasin secara detail itu banyak, maksudnya banyak itu dari air, teknik seduh, alat yang digunakan, terus kopinya juga itu ngaruh banyak lah. Setiap orang pasti juga bakalan beda walaupun itu kopinya sama. Oh gitu. Iya. Tapi satu jenis kopi ya itu arabica. Oh gitu. Misalnya kopi dari Toraja dengan proses wash gitu, kopi yang sama, terus misalnya aku sama Mas Ferry ini nyeduh dengan kopi yang sama gitu, hasilnya pasti beda. Dengan profit kan biasanya ada nih yang barista sekarang kan biasanya ya dari dulu sih itu biasanya tuh dihitung-hitung masih pakai kalkulator. Iya. Aku pun nggak paham itu apa gitu ya. Seorang matematika. Iya. Gitu. Orang IPS nggak bisa. Kalau orang IPS apalagi fisika tuh nggak bisa, nanti dihitung masanya berapa, volumenya berapa. Jadi itu berapa gram kopi, suhunya berapa, terus misal pakai 15 gram kopi nih jadinya berapa nih gitu. Nah itu bakalan beda karena menurut mereka itu kan punya teknik dan standar seduh masing-masing, terus punya gaya masing-masing juga. Entah itu gaya cuma ini atau yang tadi nyeduh mie ini ya, nah itu pasti beda. Tapi saya pernah ngeliat kayak gitu. Orang buat teh karet. Iya, buat. Nah, Jadi itu buat kopi teh. Jadi kopi teh lagi. Ini emang apa ya? Ya, emang mungkin hasilnya kayak gitu. Terus kemudian apa yang bisa merubah rasa ketika dia melakukan trik atau teknik. tapi ya nggak tahu lah, itu memang balik lagi ke selera masing-masing ya. Kita nggak bisa wah ini lucu, nggak bisa kita minta kayak gitu. Tapi ya berarti kalau lomba itu yang dites adalah hasil seduhan. Iya. Testernya itu nanti ada juri. Jurinya itu biasanya dari Q grader atau R grader gitu. Biasanya ada gitu. Itu nanti dia udah melalui tingkatan dari sekolah belajar. Ada sekolahnya Mas. Itu ada sekolahnya itu mahal. Lebih mahal dari sekolah bayar SPP. Sama tambahan mungkin kalau buat kalian yang suka ngopi gitu ya atau lagi ngopi dulu ya, boleh dong. Nanti apa? Jangan lupa mampir. Ini kopi apa ini tadi? Ini americano susu. Oh, americano susu. Iya. Oke. Gak apa-apa kan? Gak harus hitam kan? Oh, nggak harus hitam, Iya. tapi kan kopi. Kopi. Americano susu. Kenapa dibilang americano susu? Karena mungkin dia dari Amerika atau gimana? Banyak yang penamaan bilang sendiri. americano susu ya. Americano susu itu kebiasaan orang Amerika yang nggak suka ngopi yang terlalu tebel. Oke, berarti ya. Americano jadinya. Kalau saya nggak suka kopi susu berarti very hitam. Iya. Ya, bisa tau kayak gitu. Saya nggak pengen yang pokoknya saya pengen kopi itu kopi ada ampasnya. Iya. Kan orang jadi akhirnya lama-lama orang tahu ketika aku datang sana kalau kedai kopi itu dia tahu kalau aku suka kopi. Saya kopi. Oh ya, tadi kopi. Oh, apa tadi? Kopi hitamu. Oke. Itu hanya sekedar penamaan kebiasaan orang ketika ngopi ya. Bisa kayak gitu. Berarti sekolahnya juga mahal. Iya, itu dia. Makanya kenapa Kenapa kopi itu mahal? aku bilang kopi itu yang buat apa ya, pecinta kopi mungkin yang baru mau mulai ke dunia kopi itu siapin budget yang cukup banyak. Berarti memang kalau mau buat kedai kopi, saya pikir gini kalau orang kedai kopi paling beli kopinya kayak terus kemudian kita ya kayak modelnya kayak angkringan lah, masak air nih, punya alat untuk giling kopinya, terus kemudian seduh. Oh itu kalau sekarang malah banyak kopi digabungin sama angkringan gitu. Kopi yang digabungin sama angkringan. Jadi kopi yang pakai mesin, bukan kopi yang pakai bungkus gitu. Jadi udah jadi ya kayak di coffee shop gitu. Tapi
looknya itu angkringan. Oh, looknya angkringan. Iya, itu di Jogja Udah mulai. udah mulai. Tapi balik lagi masalah kumpulan tadi ya, bukan nanti komunitas tadi. Memang berarti memang ada nih komunitas kopi. Ada. Itu yang terbesar atau mereka memang kita punya sebuah organisasi atau komunitas yang universal dan nanti bukan sendiri. Ada. Setahu tuh belum nyangkut kayak individu atau secara personal ya, tapi secara luas, tapi di area itu. Maksudnya disamakan satu menit komunitas kopi Jogja. Misalnya komunitas kopi Jogja itu kan berarti udah semuanya. Tapi di sini bukan kayak komunitas-komunitas yang lain, kayak komunitas sepeda misalnya kan ngumpul sepeda gitu ya. Kalau ini mungkin bisa dibilang seperti apa ya, event ada event kopi terus dia yang mau di sini gitu. Kegiatan mereka itu mengumpulkan semua teman-teman yang pelaku kopi dijadiin jadi satu di satu tempat gitu. Kalau dulu ada namanya kopi berbagi. Nah itu komunitas dulu yang di tahun 2017-18 masih jalan ya. Dulu sempat ada di sini di bawah itu bagiin kopi secara gratis, tapi cuman di pagi hari. Kenapa nggak sore? Mungkin membagikan rezekinya orang yang bangun pagi. Oke, benar. Rezekinya orang bangun pagi. Orang kalau bangun pagi mau ada filosofinya. Filosofi sebuah kopi itu adalah siapa yang ngopi pagi-pagi dia akan mendapat Rezeki. Siapa yang bangun pagi-pagi dia dapat rezeki juga. Kalau bangun siang-siang rezekinya dipatok ayam. Bener. Oke, tapi ramai ya untuk komunitas di Jogja. Ramai. Banyak biasanya. Banyak. Biasanya kalau ini ada kayak kalau komunitas lain kan bisa ada kopdar. Tapi udah kalau punya komunitas kopi ada kopdar juga. Kopdarnya biasanya cuma Mampir ke tempat shopnya siapa? ya, dulu juga ada dari komunitas kecil sampai besar, dari yang namanya cuma komunitas apa ngopi Senin, Sampai sekarang ngopi Minggu. terus jadi ngopi senja, ngopi sore. Ngopi sore emang ya apa? Jadi dari situ sih mungkin bisa mengidekan atau memunculkan sebuah kita juga ambil nih terus kemudian kopi ini kita buat kopi sore. Karena kita selainnya kopinya sore. Kopi pagi, ya jadi komunitasnya kita kopinya pagi-pagi. Nah ini yang lucu dari komunitas Senin. Ada komunitas Senin? Iya, kopi Senin. Nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tidak kopi? Ngopinya sendiri-sendiri. Oke. Tapi pas di Senin, ngopinya bareng-bareng. Oke. Terus minggu Senin di minggu ini di kedai A, terus minggu depannya lagi di kedai B dengan orang yang sama ngumpul bareng. Jadi kalau namanya nggak Senin dia jangan memutar. Jadi ada mata-mata itu. Anak itu tuh Selasa dia ngumpul tuh, sana tuh ketahuan lah, kopi kan aku. Mungkin ada yang gitu. Wah, bisa dikeluarin dari komunitas. Ya. Berarti emang ada kopi Senin gitu ya. Kopi Senin dulu ada, jadi yang ya siapa yang mau ikut datang aja pas hari Senin di jam sekian ke kedai ini, nanti ada pengumuman. Oh gitu. Tapi sekarang udah jarang karena mungkin udah apa ya, berubah lah, mungkin udah pergeseran dari penikmat kopi. Kalau Mas Agus sendiri ini ikut komunitas gitu juga? Komunitas aku malah paling cuma yang nah ini harus dijelasin dulu. Oke, jadi ada jelasin dulu di Jogja ini ada yang komunitas, bukan salah satu komunitas yang dia nanti ngaudisin coffee shop yang di Jogja. Oke, jadi kayak dia adalah aku mafian. Kartelnya. Kartelnya. Ya, kartelnya. Jadi yang coffee shop itu nanti dikumpulin jadi satu, dan ada lagi satu komunitas yang cuman dia kedai-kedai kopi yang
itu salah satunya ada juga dari perusahaan BUMN Oh, yang kerja sama BUMN. Juga kalau yang kartel, yang disebut kartel itu mungkin yang tingkatannya udah coffee shop mungkin, coffee shop yang udah senior Senior lah istilahnya. istilahnya. Jadi dia udah menguasai hampir di seluruh muka bumi. bener. Jadi misalnya kopinya ngerasain ya gimana. Itu tadi berarti Mas aku tadi itu. Jadi ikut di situ bagian itu. Ya dua-duanya dulu terlibat, jadi ada di mana gitu pasti ikut. Itu apa tuh? Salah satunya BKVR, Barista Coffee Lovers. Oh, Barista Coffee Lovers itu salah satu komunitas yang ada di Jogja yang megang coffee shop, ya nggak megang sih istilahnya. jadi istilahnya mau dia adalah penguasa. Ya, salah Ya. satu Komunitas yang terbesar di Jogja yang Punya nama kan yang dia. punya nama lah ya intinya. Dan salah satu pemegangnya itu ya yang dia pernah ikut lomba dan punya sertifikasi barista yang senior lah ibaratnya. Tapi tetap kalau lomba itu berarti kopi itu dinilai dari rasa, bukan dinilai dari aku habis 14, aku habis 15 gitu enggak? Enggak. Oke. Dari rasanya. Mungkin hanya sekedar gitu ya. Apa ya? Cuma sekedar Nah, nah ya gitu. Iya. yang dijuriin pasti dari segi rasanya. Kan kalau Arabica kan dominannya ke asam. Yang dinilai pasti yang cuma di udah Bahkan kalau dia udah pakar banget ya ketika dia udah kayak gini aromanya udah tahu. iya kayak ini mungkin ikut Master Chef mungkin. Iya. Cuma cicip sekali. Wah, kayak enak. Ah. Enggak juga. Pasti dicicipin terus habis itu dinilai. Nah, biasanya ada 3 atau 4 juri. 4 juri itu Itu dari dia nilai formal 4 juri nih, satu nilai rasanya, Hmm, yang kedua nilai ngolahnya, hmm. yang ketiga mungkin aromanya, yang keempat hasilnya. Nah, ya ini yang Pasnya nah ya. ini yang juri-juri sebelum dicicipin kalau di kelas internasional itu ya atau nasional yang secara dia kompetisinya presentasi itu ada jurinya sendiri ngecek kebersihannya, Oh, malah gitu. penampilannya, tata bahasanya, terus gimana dia mempresentasikan ke juri nanti itu ada sendiri nanti. Itu kenapa kalau yang presentasi itu banyak juri, nggak cuma juri yang udah. Oke. Iya. Iya, iya. Ada hakim garisnya juga. Ada hakim saudara. garis offset nih gitu. Offset nih. Dia tidak pakai sendal. Ternyata dia care. Dicatat, Bisa. kayak malaikat aja dicatat Kayak gitu. malaikat aja dicatat. Oke. Jadi memang ada nilainya. Nah, kembali lagi ke Lebih di persingkat lagi, tapi gini, kayak ada nggak sih kayak apa namanya, kayak tadi kan ada komunitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. mungkin apa ya, tapi ya sih kopi ini memang kalau saya sendiri ya, kopi itu kalau pagi memang enak sih ngopi, tapi mungkin lebih ke apa ya, kita nggak bisa benar-benar karena kan kita harus aktivitas nih. Pagi itu memang orang ngopi memang orang slow ya. Slow. Tapi kalau orang kayak bekerja atau dia ada aktivitas lain, dia ngopi pagi itu dengan buat mungkin nggak akan lama dia bisa menikmati kopi. Nah, kalau aku sih lebih apa ya, lebih suka kalau menikmati kopi itu ketika sore atau pagi, malam. Malam? Sore atau malam. malam ya. Jadi kalau di kopi shop sendiri itu ramenya biasanya sore atau malam? Nah itu kalau sebenarnya di Indonesia sendiri itu juga penikmat kopi itu bisa. Aku nggak bilang patokannya harus ikut ini gitu enggak ya. Tapi karena di Indonesia sendiri kan kebiasaan orang ngopi itu di waktu sore kalau enggak malam gitu. Kalau di negara lain ada yang ngopi itu di pas pagi hari, Bangun tidur, kopi. bangun tidur ngopi gitu, sebelum kerja ngopi lagi gitu.
ntar jam 9 ngopi lagi, nyampe nyampe siang ngopi gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan ngopi pas sore gitu, karena mungkin Kadang-kadang ada komunitas sore juga nih. komunitas sore. Komunitas sore, kopi sore ya. Kopi sore. Nah, Iya. jadi kalau di Indonesia sendiri itu malah mungkin yang ini kebiasaan orang Indonesia karena slow-nya itu jam-jam 5 sampai malam hari sebelum tidur. Jadi kembali Waktu dari efektif mereka untuk waktu efektif mereka untuk ngopi itu biasanya di sore sampai malam. kayak kopi shop itu berarti sore sampai malam. Nah, kalau di Indonesia sendiri kopi shop itu paling sore itu malah di malam hari. Oke. Beda kalau di negara A itu misalnya pagi hari ramai banget. Berarti kita makin kesempatan. Aku Jangan sih. Nanti nanti kopi terus. kopi terus. Oke. Nah, itu nanti biasanya kan kalau di kedai kopi di Jogja sendiri emang kebanyakan kan pengisi coffee shop itu kan mahasiswa cenderung. Oh iya. Kebanyakan mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa libur mahasiswa apa kuliah gitu ya. Libur kuliah. Itu pusing gitu yang punya coffee shop. Pusing gitu. Iya karyawan mungkin ya. Bukan karena pendapatan turun. Oh iya, iya. Ngomong masalah ini ya, masalah kopi shop. Saya nggak tahu nih ya, nggak tahu mungkin apa ya. Kadang berpikir, berapa sih omsetnya di kopi itu atau kopi shop? Itu kalau yang oke lah kita bilang bukan bilang yang Udah. hasil ya, atau kita bilang yang Gede. rata-rata lah. Yang rata-rata ya. Yang rata-rata. Jadi kita nggak bicara dia sepi atau Sepi baru buka atau atau buka gitu ya. udah. Itu kalau yang sekelas kedai kopi sendiri itu kalau di Jogja setahu 5 sampai 10 Per bulan. per bulan. Ada 5 sampai 10 ada. Kalau 10 itu udah kelas ke coffee shopnya. Kalau 5 itu mungkin kedai. Ada juga yang cuma baru buka udah dapat 1, ntar bulan berikutnya naik lagi jadi 2 gitu ada, karena mungkin orang kan kembali lagi kenyamanan orang ngopi di kedai itu. Kenyamanan. Terus kemudian yang jelas ini gini, kalau menurut saya ketika kita bikin usaha, contohnya gitu. Kalau ini menurut saya loh ya, faktor utama adalah tempat. Kalau tempat itu kita setting ya, lokasinya kita strategis, kemudian mungkin cuacanya mendukung untuk kopi. Yang kedua modal, oke lah pasti semua dari awal ya langsung. Kayaknya sih yang lebih penting kan teman-teman harus punya yang namanya relasi. Bener banget. Karena kalau kopi sih oke lah kita ngiklan, kita kalau ngiklankan kopi kita itu jelas kalah dengan yang namanya kopi fire Atau yang kopi Atau- gambar wanita. Nah itu, jadi kita udah kalah kalau kita main iklan sebenarnya. Tapi Iya. kalau iklannya kita lewat teman-teman, kopi sana tuh enak, kopi saya ini kayak gini. Gitu. Jadi teman-teman kayaknya sih kalau modal itu udah biasa lah, umum lah, terserah ngomong harus kemudian lokasi ya, memang menentukan prestasi ya. Nah, ketika itu harus punya relasi, makanya tadi saya bahas komunitas Jogja itu ada komunitas. Oh, ternyata ada. Jadi mungkin sih dari situ teman-teman yang pengen buka usaha kopi harusnya harus gabung dulu ke komunitas ini biar tahu nih perkembangannya seperti apa. Terus selain dari komunitas itu teman-teman juga mungkin lah dibuat tuh ikut komunitas apa atau teman di sana. Jadi promosinya bisa lebih kopi tempat yuk nanti saya kasih diskon. Nanti saya kasih free. Nah, jadi ikut komunitas atau punya relasi yang Itu kenapa kalau saran buat yang baru mulai bisnis kopi sekarang, ya Mas Ferry itu kalian tuh harus punya relasi ikut aja salah satu komunitas di Jogja itu yang namanya Kopi Nusantara sama BKPR. Oke, Itu salah satu Kopi Nusantara sama BKPR. BKPR. Searching aja di IG nanti bakalan muncul. Terus salah satu
hal penting yang biar kopi shop atau kedai kopi kalian rame itu harus punya teman pastinya. Pasti karena ya itu tadi kita kalau kopi enak sih ngopi sendirian memang enak, tapi kalau ada temennya lebih enak lagi. Lagi rame-rame, wah rasanya kopi itu bisa nggak habis. Karena gini ya Mas Ferry, sekarang itu kan serba digital gitu ya. Apalagi ada yang namanya Instagram, itu kan salah satu platform yang gratis kita gunakan buat iklan atau pasar gitu kan, luas itu ya. Nah itu kan udah terbantu banget dulu. Tapi ngomong masalah itu ya, masalah kedai kopi yang pernah bikin ide, jadi punya ide sih. Cuman bukan kopi yang seperti gini, bukan kopi seperti ini, tapi saya pengen ngangkat kopi-kopi dari seluruh Nusantara yang ada. Ya. Cuman mungkin nggak seduh, tapi lebih ke giling terus langsung diseduh gitu ya. Seduh gitu aja, jadi nggak ada saring kopi tubruk gitu ya. Kopi tubruk. Cuman konsepnya adalah gini, mungkin ya nih kalau namanya bikin kopi itu udah di kopi tubruk ya, nanti aku pakainya nih kopi 2 atau 3, nanti ada bonusnya 1 piring gorengan atau telo. Nah, ketela. Iya, singkong. Itu kayaknya belum ada di Jogja. Belum ada ya. Cuman memang harus milih tempat yang itu benar-benar mendukung ketika kita bikin ini asik loh. Kan dari teman-teman ada yang ketika kita ngobrol ini ada yang punya ide juga. Jadi kopi, mungkin orang 3 nih. Kopi 3 nanti dapat gorengannya 6. Nah, dua. Itu ada 1 paket. Kayaknya asik juga. Cuman kalau kopi seduh itu kan ada jamu-jamu. Memang dia pendampingnya gitu ya. Ada. Biasanya kayak di kopi kayak gini Apa harus roti? itu enaknya enggak juga sih. Singkong pun enak. Ketika didampingi terus suasana tempatnya mendukung dan cuman ada singkong goreng atau kentang biasa gitu ya, itu enak pendampingnya. Enggak harus manis kok. Enggak harus manis. Jadi kalau setelah membuat kopi terus kemudian ada gorengannya, orang zaman dulu kan gitu. Kopi gorengan, wah kopinya kayak gini nih. Ada ini kopi jos. Mantap. Ya, jadi aku sempat kepikiran dulu pengen buat warung kopi. Ya, mungkin bukan jalannya di sana. Bukan jalan aja. Nih, kalau selain komunitas nih, umpamanya kayak kopi itu selalu menghubungkan dengan sesuatu kegiatan juga ya. Tadi kayak nongkrong sore, kita nongkrong malam, komunitas. Nggak mau itu juga kopi itu adalah seorang anak gunung. Jadi orang biasanya kalau naik gunung itu pasti wah ini pasti identik dengan kopi gitu. Anak gunung anak kopi. Iya kan? Biasanya kalau ngomongnya anak gunung itu pasti ngopi. Sampai yang di atas pagi-pagi mereka sampai sana, kopi ya masa kopi gitu. Sampai orang cuma gunting botol. Nah, botol minuman. itu mungkin nggak sih kalau apa ya? Jadi olahannya makanya dia pengen kopi yang kopi sendiri. Itu dia di bawah sebelum naik dia udah minum duluan, sebelum misalnya sebelum itu. Ada juga itu namanya manual brew. Manual brew ada namanya. Manual brew itu alatnya juga ada sendiri. Itu tanya ya. Coba kalau nggak tanya nggak tahu nggak paling. Iya. Paling cuma bawa kopi kemasan terus kemudian di sana di gunung nyampah Gitu ya. tapi jangan salah. Jangan Salah. Jadi ternyata kalau memang anak itu dia kalau orang itu dia suka kopi, ternyata ada sudah namanya kan manual brew. Jadi jangan salah. Oke, kalau orang anak kopi juga dia harusnya bisa membuktikan juga dia ketika dia ke gunung dia harus tentang lingkungan dan kayak gini nih. Ini bukan gelas plastik ya. Ini kertas. Paper cup. Jadi memang Ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan. Jadi nggak semuanya harus kaca dan nggak semuanya kita harus dengan kemasan yang mungkin susah diperlukan, tapi ya bisa aja kita bawa di bawah terus kemudian kita bawa ke atas. Kayak kopi ini namanya manual brew. Belum tahu ada namanya manual brew buat anak gunung. Ya. Manual brew buat anak gunung. Jadi teman-teman yang mau naik gunung itu tuh
Jadi ada sedikit cerita ya. Oke. Dulu aku nih suka naik gunung. Bisa dikatakan juga aku anak gunung. Ada senjata gunung kan? Anak gunung. Oke. Dari ngopi dulu boleh. Dari 2017 itu aku udah mulai suka sama gunung. Mas dari ceritanya. Nah, terus sering belum. Oh, belum. Udah. Udah, tapi bukan kopi gini mungkin ya. Kopinya masih Kopi internasional. dulu kan biar praktis gitu ya. Karena dulu juga belum punya budget buat beli alat-alat manual dulu, masih bawa yang kemasan, bawa ke atas, tapi nggak mungkin juga buat bawa sampahnya dari atas ke bawah lagi, gitu kan. Nah jadi terus mulai dari situ ngumpulin duit nih buat beli alat-alat seduh manual tadi. Nah, mulai dari hand grinder. Tahu ya, apalagi hand grinder tuh kalau gambar-gambar kayak gini tuh biasanya ada mas Heri. Yang Oke ya, diputer gini ya. Manual dia kayaknya Manual kayak dulu. manual. Oke ya. Nah, itu satu alat penting yang dibawa biar praktis. Kalau ke gunung, ke pantai, kemanapun itu biar praktis. Tinggal bawa biji kopinya, mungkin di kemasan, baru pas di atas gitu. Kalau di gunung tinggal grinder aja pakai grinder. Terus itu kan enak juga, udah ada settingannya sendiri. Mau dibuat tubruk halus kayak kopi tubruk yang kopi jos gitu, atau yang model coffee shop yang kopi digilingnya pas kasar gitu loh. Jadi tinggal manasin air langsung diseduh. Itu alat paling penting kalau pengen praktis dibawa kemana-mana, grinder. Jadi buat anak-anak gunung, jadi ya makanya tadi anak kopi itu biasanya kan identik dengan anak gunung itu biasanya identik dengan kopi. Ya itu kita juga di sana jangan bawa sampah plastik ke atas lah. Jangan lupa bawa turun sampahmu kalau Nah, naik gunung. jadi ya paling kan kita bawa gelas Berkap ya, gelas yang reusable gitu ya. tetap di sana tuh pasti ngopi. Pasti. Ngopi kalau memang pengen ngopi kalau bisa bawa seminimal mungkin kita mengurangi kita bawa sampah plastik ke atas ya mungkin dan kita tadi ya bawa alat sendiri itu kan. Memang agak repot tapi mungkin apa ya kayak fantasi apa ya? Kenikmatannya itu akan beda. Akan beda apalagi kalau di atas itu udah kebiasaan ngopi gitu. Lama-lama pola pikir mereka langsung aku pengen ngopi nih yang enggak kemasan terus nih gitu. Ya bawa hand grinder terus bawa alat. Ada juga yang bawa buat gambar latte namanya. Kopi latte. Oh iya, jadi kalau kopi terus kemudian ada gambar. Ada gambar-gambarnya itu. Ada gambar pemandangan. Itu kopi latte. Itu kopi latte itu kopi tetap kopi. Itu tetap kopi, cuma dicampur sama fresh milk gitu ya. Susu dipanasin, terus baru di proses buat baru digambar. Itu berarti kita harus pertama kita buat kanvasnya itu ada kopi. Kanvasnya itu kan kopi. Bukan kanvas apa ya? Medianya kopi. Kopi hitam biasa gitu ya. Biasa itu dibuat itu namanya espresso. Itu baru ditambahin susu yang udah di foam buat munculin busanya gitu. Microfoam gitu ya, baru digambar. Itu butuh proses lama buat nguasain satu gambar. Gak ada teknik. Jadi gak langsung bisa. Itu nanti kalau kalian niat sih bisa lah pasti. Itu ada juga anak gunung yang kok jadi anak gunung jadi yang suka naik gunung itu bawa alat yang gitu, grinder, terus bawa alat yang buat espressonya itu, buat foam susunya juga, itu sampai mau ribet-ribet demi pengen menikmati kopi cafe latte di atas gunung. Perjuangan. Biasanya sih kayak gitu, habis itu dia cuma nikmati sana tapi sebenarnya di foto dulu nih chatnya. Iya. Dipamerin teman-temannya. Iya, di foto dulu nih, ngopi nih gitu. Di atas gunung ngopi latte gitu.
Oke lah. Iya, secara nggak sengaja juga kan kalau muncul di feed gitu kan biasanya langsung kok enak banget nih kayaknya movie di atas gunung. Apalagi kopi latte gitu ya. Siapa tahu. Kalau kopi espresso itu ini mahal ya guys. Kopi espresso itu berarti kopi murni pahit kental gitu. Itu kebiasaan orang Itali. Oh gitu. Kopi espresso. Oh kenapa namanya kopi espresso karena dia Kebiasaan dari orang Itali. dari orang Itali espresso. Kalau ini R60 V60 ya. Itu apa itu? Itu V60 itu sebenarnya media seduh, alat lah. Media seduh. Media itu cuman kita sebagai misal kopi kayak gini kan kalau nggak ada ampasnya itu kan dibuat pakai alat yang namanya V60 itu. Oh. Nah, nanti V60 itu dipakai juga kertas paper filternya. Oh. Paper filter itu bentuknya segitiga rada cembung dikit gitu ya. Itu modelnya bulat. V60 kan itu kenapa di namain V60 mungkin karena bentuknya itu kalau dilihat secara ya kayak V gitu ya. Jadi terus 60-nya itu saat detik jam. Oke, ya. Oh. Kalau di logi kan kayak gitu ya. Iya, iya. V60. Nah, V60. Terus nanti juga ada paper terus tinggal seduh aja masukin kopinya di papernya itu tinggal seduh. Jadi lebih orang bilang yang simpel aja cepet jadi gitu. Yang malah yang sebenarnya bukan V60 malah Malah bukan gitu. Tibrik lagi. Tibrik. Tubruk. Oh. Ya siapa tubruk? Kamu tadi tak tibrik. Oh iya, enggak maksudnya kopi seduh yang paling simpel itu apa? Yang paling Kan maksudnya kopi yang saring ya. yang saring. Yang saring itu paling simpel V60. Kalau Kan dia nggak harus campur susu, nggak harus pakai. iya, harus segala macam harus ribet manasin. Tapi kalau kayak gitu bener ada yang kenapa? Saya nggak suka pahit, atau saya nggak suka asam, mau dikasih gula gitu. Nah, Bisa. itu nanti di kalau di setiap kedai pasti ada rekomendasi sendiri nanti di pindahin alternatifnya long black kalau nggak americano. Oh, berarti memang untuk nggak menggunakan gula ya? Enggak, ya itu yang pakai gula. Oh, Kalau yang nggak pakai gula biasanya ke arabica. Oh. Kalau udah orang udah tahu pasti kan langsung pesennya mas single origin itu nama lain penyebutan dari kopi arabica itu. Single origin. Jadi malu ya mungkin. Kalau nggak suka pahit apa gimana ya? Iya. Gitu kan? Mas kopi hitam gitu. Mas kopi hitam manis. Ya enggak juga mentawain. Masa mau pakai gula kan enggak. Ya kita maksudnya kan. Kemudian kita kata lagi. Mas kopi hitam manis. Iya. Yang lainnya tuh tiba-tiba lagi asik kopi dia diem langsung nengok. Apa mungkin dalam orang ini kayaknya nggak pernah di sini. Tapi jangan khawatir karena memang sih belum banyak orang yang tahu istilah-istilahnya. Jadi istilah kopi yang ada di Bandung itu kayaknya nggak tahu. Makanya kalau teman-teman di rumah itu nggak tahu, Nanya aja. Tanya aja nggak apa-apa. Tanya ke baristanya. Daripada kita apa ya? Siapa tahu dari teman nanya-nanya gitu jadi teman terus jadi partner bisnis gitu. Nah, ini sahabatnya tertarik tuh, Uh-uh. wah ini kok aneh, apa namanya unik sekali ya namanya. Gimana kalau namanya di kampung saya juga pengen buat kedai kopi, tapi namanya sih nggak pakai nama yang ini. Saya mau pakai kata Nah, banyak yang gitu. Iya. Yang baru pertama kali kopi, besok aku langsung buka kedai aja lah di tempatku gitu. Kofin, temanku kayak adanya. Kofin. Namanya Kevin, jadi Kofin. Kofin. Oke, berarti kopi yang tidak pakai nikotin atau kafein. Kofin. Koferi. Koferi. Ya ada orang Cina yang jualan kopi. Koferi. Oke. Koferi. Ya bisa. Berarti ya nggak perlu kemungkinan ya. Nah, itu juga termasuk di masuknya kalau penyebutan nama coffee shop sendiri mungkin masuk ke manajemen bisnisnya. Jadi biar orang Jadi udah khasnya ingat. tahu ya. Oh kopi sana ada kopi yang paling enak namanya Kafin. Kafin itu nama kafe itu di sana enak gitu. Kafin kameramen. Oh. Kopi yang ngelebihin kopi hijau yang ada gambar ceweknya gitu. Oke. Emang ada kopi hijau? Kopi hijau. Ada. Kopi hijau itu yang hijau-hijau.
Strubuk apa namanya? Oh iya. Strubuk. Betul. Itu Iya. kopi. Itu kenapa dia mahal ya? Padahal kalau di saat ini, kalau di masalah harga, masalah ekor, masalah harga, masalah rasa, kenapa strobek lebih mahal? Karena rasanya sama. Iya. Ini harus berkomentar atau enggak nih? Ya di komentar. Boleh. Jadi kita jangan sampai sampai naik dewe. Kita mau komentar Sampai apa? aku ya oke ya. Kenapa nih? Ini sebagai pengamat kopi, kenapa kopi strobek itu lebih mahal? Padahal rasanya sama. Menurut penerawang saya Indra Kenemu, menurut saya nih ya, kenapa kopi Strubuk itu mahal pertama? Oke. Itu karena itu brand dari luar. Enggak juga, berarti cara prosesnya gini, kalau ketika orang berbuat seperti itu, saya punya ide, gimana kalau kopi kita buat keluar, kan orang luar negeri kan? Tapi Mas Ferry sendiri tahu nggak, Strubuk ini berdiri sejak apa? Sejak dulu lama. Iya, ini sejak penemunya menemukan itu. Nama itu ya? Oh iya benar. Lesetan. Sebenarnya kedai kopi, coffee shop ini udah ada sejak lama. Ya, mungkin kamera itu masih model ini juga. Oke, Mas. Dari zaman memang dia berarti iya. Strubuk itu udah lama dan memang kopi yang dia apalagi brand luar gitu ya, kopi yang di stoknya itu kan otomatis dari daerah luar nih yang dia memang dari quality control quality controlnya dari kualitas kopi seleksinya dan dia lebih ketat. yang bikin mahal itu bukan karena dia bukan dari luar, karena dari kualitas mereka yang mereka perbaiki dari tahun per tahun, terus manajemen mereka perbaiki juga, terus sampai baik sampai sekarang, kenapa banyak cabang-cabangnya gitu kan? Itu karena dia sudah memahami itu, terus kualitasnya semua sudah bagus, oke, dan kopi yang dipakainya juga enak menurut penemunya ini. Itu kenapa bisa mahal. Tapi ada satu lagi menurut saya yang dia kenapa mahal. Kenapa? Karena dia ada di mall. Bisa. Coba dia ada di pasar. Masa harganya segitu? Kalau aku nih, tapi enggak, memang kayak gitu. Apapun yang dimulai dari awal dan dia biasanya sebagai perintis ya, penemu dari awal menghasilkan kopi seperti ini ya memang wajar lah kalau harganya naik. Dan dia juga ya mungkin dia akan menempatkan shopnya itu ada di tempat-tempat yang mungkin nggak akomodat atau mungkin ya kalau menurut apa ya Masa tempatnya ada di pasar tradisional? nah kan nggak mungkin karena memang dia pertama pasar. Itu wajar Branding. dan nggak buat kemungkinan ketika teman-teman juga sudah punya brand atau punya cirinya sendiri di kopi, terus kemudian mereknya kopi itu tiba-tiba viral, ya nggak buat kemungkinan buat Iya. Nggak untuk kemudian buat kalian itu bakalan jadi kaya raya makhluk bentuk mungkin. itu ada namanya berarti. Siapa? Maksudnya penemunya itu Penemunya Strubuk itu namanya Strubuk. bukan. Dulu namanya bukan Strubuk. Oh, bukan Dulu. namanya. Lupa. Oke. Kevin aja. Kevin. Iya, kenapa? Misal Kevin gitu ya. Karena kenapa dinamain Kevin? Kevin misalnya gitu. Kenapa namanya kafein? Kafein. Karena dia punya teman namanya Kevin. Pertama kenapa di sebut Strubuk itu biar orang mudah ingat satu itu terus, dan pemilihan warna dari segi psikologis gitu kan. Oke, biar hijau. mudah ingat. Nah kalau kalian yang jujurnya kenapa burjo warnanya hijau, kuning sama merah? Karena dia dari reggae. Reggae. Dia suka musik reggae. Orang-orang reggae apalagi itu dari orang. Terus kenapa Indo April warnanya merah, biru, kuning? Gitu. Karena apa ya? Mungkin dia pas si penemunya ini
lagi pusing terus nemu, wih pelangi merah hijau biru gitu. Pasti menarik dibuat dulu iya. Ini adalah warna yang akan menggambarkan kegairahan, Keindahan, nafsu. Jadi memang benar sih banyak sekali risiko atau tempat yang apa ya? Itu ada hijau. Kayaknya hijau tuh ketika makan di sana Nafsu makannya nafsunya bertambah. bertambah nih. Ada yang karena dia suka makanan di sana kebanyakan pedas, merah. Wah, ya. Mengeluarkan kepedasan yang hot banget gitu. Ada yang warna apa tadi kuning juga ya? Kuning. Nah, kuning itu biasanya netral, dia lebih ke Yang makanan santai. yang santai kayak namanya kayak sayur. Ya yang lebih ringan-ringan biasa. Ngedet. Nah, jarang sekali makan yang makanannya pink. Kenapa pink? Tapi saya nggak mau ketika saya punya sebuah resto itu terus kemudian makannya pink. Oke, kayaknya sih memang sebenarnya masih banyak yang harus kita obrolin di masalah tema kopi kali ini ya. Tadi saya nggak tahu kok Mas Agus itu ternyata dia pakar atau dia misalnya penikmat dan penggelut dunia kopi ya. Saya nggak tahu tadinya dia hanya sekedar pemain skateboard ya. ternyata kok dia penikmat skateboard ternyata dia penyanyi juga bukan. Jadi ya Gamers juga bukan. Nah, tapi dia suka kopi. Jadi dari awalnya suka kopi terus kemudian dia mendalami apa sih kopi itu, cara membuatnya gimana, cara pengolahan sampai cara menjual, kemudian dia harus gimana sih harus mempromosikan kopi sampai seperti apa sih ketika imbasnya ketika kopi ini harus apa ya? Ini bukan. Saya memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Nah, salah satunya tidak menggunakan plastik. Sampai ke sana juga. Oh iya, ada satu lagi sebelum kita tutup. Saya mau tanya nih. Pernah nggak terpikir atau mungkin ada orang ya yang terus kemudian dia akan memanfaatkan ampas dari kopi yang sudah diseduh oleh Banyak. Biasanya nggak apa? Apa mau diseduh lagi atau Di kan biasanya Palembang masih ada masih kerasa dikit gitu ya. Ya kan ada yang gitu sih. Iya, enggak, kita cuma pakai sekali doang baru itu. Oke, berarti Limbahnya juga bakal digunain lagi biasanya. gunain untuk buat kopi lagi. Enggak juga. Enggak juga. Nah, sebelum di sisa-sisa dari grinder itu nanti dikumpulin jadi satu buat Oke. pengaruh ruangan atau menyerap bau biar. Oke. Terus ntar pas sudah diseduh bekasnya itu bisa buat kompos atau Media tanah kali yang menghilang bau ya. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan. Jadi selain kopi ini, pertama kita juga harus yang jelas dia adalah ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, terus kemudian dia memajukan produk lokal. Jadi dia nggak boleh di luar negeri. Dia lebih mementingkan untuk Indonesia ini Nusantara ini kopinya banyak. Gimana kalau kita sebenarnya kita angkat melestarikan kopi-kopi dari Nusantara ini untuk kita juga kita kenalkan ke internasional. Kalau Indonesia itu nggak kalah kopinya pasti. Dua dia tadi selain yang pertama kita ngangkat produk lokal nih. Produk lokal yang kedua mereka harus tahu gimana sih untuk tidak lagi menikmati kopi kemasan, tapi gimana caranya menyuguhkan dengan sesuatu yang ramah lingkungan seperti contohnya gelas paper glass begini. Terus kemudian ampasnya sendiri, jadi limbah dari kopi itu nggak terbuang sia-sia. Jadi kopi itu kayak ampas limbah itu dia bisa untuk media tanam, bisa untuk maskeran bisa. Masker juga bisa. Masker bisa, terus kemudian kayak pengaruh ruangan, menghilangkan bau kopi. Karena memang kopi itu jadi menetralisir bau. Benar. Nah, terus selain itu saya pernah kepikiran gimana kalau semuanya itu jadi campuran atau aroma dari pasir kucing. Iya. Bisa. Kadang dulu aku punya kucing terus ampas kopi yang udah diseduh itu dicampurin. Dicampurin itu jadi hilang
Tapi jangan lama-lama. Oke, memang ya jangan lama-lama karena memang takutnya nanti ya memang harus diolah ya, diolah semuanya diolah. Memang tapi dari semua aktivitas dari kopi penikmat kopi ini ya, aktivitasnya semuanya tidak ada yang kemudian merugikan, nggak ada sih, nggak ada yang sia-sia sampai dari awal sampai kemudian dia akhirnya itu semuanya barang-barangnya bisa dilakukan dan bisa dimanfaatkan. Jadi ayo sekarang yang belum pernah datang ke kedai kopi cobain dulu. Karena kita belum pernah tahu mungkin kalau pakai apa sih paling kopinya kayak biasa hanya datang ke kedai kopi atau kopi shop. Jadi teman-teman di rumah bisa saja oh kayak gini tuh ternyata kopi. Karena berlihat orang wah itu ada anak gaul tuh yang di sana. Enggak. Jadi bukan jangan berpikiran seperti itu. Kalau berpikiran seperti itu kalian nggak bakal bisa sempat masuk ke kedai kopi. Nggak bisa. Hanya berpikiran negatif terus, makanya kalau bisa datang aja ke kedai kopi. Nah itu dulu kita sambung di acara Sak Penai Dewe besok kita mau dengan tema-tema ini kita bisa aja angkat keran kopi besok kita angkatkan bisa aja kan kita nggak tahu. Oke lah. Oke, saya Ferry Rusdan dan Agus. ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lebih seru. Oke, sampai ketemu dengan acara Sapenai Dewe.